Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Sobat OS Techno. Bagaimana kabarnya dimanapun kamu berada? Semoga sehat selalu dan lancar rezekinya ya. Alhamdulillah kita dapat servisan HP, dan di sini HP Infinix Hot 12 berwarna hijau sobat. Seperti ini penampakannya. Jadi di sini perbaikannya yaitu ganti LCD ya. Jadi terkadang itu bermasalah di sini, itu ada memang retakan sebelah bawah, ada retakan, dan langsung saja kita buka pinnya dan kita tes apa sih penyebabnya. Jadi terkadang itu scroll atau gerak sendiri, seperti itu, scroll sendiri ketika kita ngetik. Misalnya kita lagi buru-buru bahkan terganggu, kita ngetik dia kembali, jadi ini sangat mengganggu ya, mengganggu aktivitas kita ketika menggunakan handphone. Baik sobat, kurang lebih seperti itu. Langsung saja kita eksekusi, kita matikan dan kita buka ya SIM tray-nya. Kita akan membongkar untuk backdoor HP ini. Kita buka SIM tray-nya, kita letakkan di tempat yang kita tentukan, dan kemudian akan kita beri cairan kontak cleaner, atau bisa jadi dengan glue remover, bisa juga dengan thinner atau alat lainnya yang bisa digunakan untuk melelehkan lemnya ya, lem di backdoornya. Di sini saya menggunakan kontak cleaner dan dibantu dengan Mika. Baik, ini kurang lebih seperti ini caranya. Hati-hati karena ada fleksibel fingerprintnya ya. Misalnya sini sudah terbuka, kita buka dengan hati-hati. Baik, seperti ini. Misalnya backdoornya sudah terbuka, kemudian kita buka baut-bautnya, baik bagian atas dan juga bawah. Dan di sini ada pelindung di bagian kamera sebelah kiri, itu nanti akan kita buka juga, karena di bagian bawah dari pelindungnya ada juga baut. Jadi misal nggak dibuka bakalan terganggu ya. Ketika kita buka bezel itu tidak akan bisa, karena di bagian dalam pelindung kamera ini ada juga beberapa baut lagi. Seperti ini, kita congkel perlahan, dan sini ada bautnya, kita buka juga bautnya ya. Misalnya sudah terbuka bautnya, baru bisa kita buka bagian bezel tengahnya ini. Seperti ini. Bisa juga di celah di dekat bagian SIM tray, pinggir-pinggirannya. Nah, seperti ini penampakan misal bezel sudah terbuka. Setelah itu kita buka soket baterai, soket LCD, dan soket cas ya. Baik, kurang lebih seperti ini. Kita beri cairan kontak cleaner karena pembuka baterai sebelumnya itu sudah lapuk, jadi kita beri kontak cleaner untuk membuka sisa lemnya ya, lem di baterai. Jadi seperti ini, misalnya sudah terbuka, langsung saja kita buka. Ini adalah fleksibel LCD karena LCD-nya akan kita ganti, dan kita beri cairan kontak cleaner ke bagian pinggir-pinggirnya ya, supaya cairan ini bisa melelehkan lem yang terdapat di LCD. Dan kita bantu dengan kopnya yang warna oranye, seperti menjepit kaca ya. Nah, seperti ini tertarik, jadi lebih mudah. Misalnya peralatan kita mumpuni, itu bisa mempermudah kerja kita ya sobat. Oh ya sobat, coba sobat ini dari daerah mana? Tolong komen lah biar tahu videonya ini sampai daerah mana saja. Dan untuk sobat-sobat yang menyukai video atau cara tutorial servis HP atau trik-trik HP, bisa juga langsung subscribe ya. Baik sobat, ini LCD-nya sudah kita beli ya, dan ini langsung saja kita buka supaya mempersingkat. Dan ini mereknya Future ya. Jadi di sini akan kita bandingkan dengan yang asli, dan seperti ini kurang lebih. Dan langsung saja kita buka. Ini ada lubang angin-angin ya, seperti untuk filter supaya debunya nggak masuk ke bagian dalam. Jadi pertama kita bersihkan. Misalnya sudah bersih, akan kita pasang di bagian atas. Terkadang ada beberapa teknisi mungkin buru-buru atau lupa, itu kadang nggak terpasang ya. Bagian angin-angin itu memang kecil, dan fungsinya itu untuk menghalau debu-debu ya, untuk masuk ke dalam. Jadi kalau menurut saya itu tetap dipasang supaya nanti pelanggan puas.
Baik, seperti ini kita beri lem secukupnya dan kemudian kita letakkan lagi ya untuk lubang angin-anginnya. Kemudian kita bersihkan bagian kamera supaya tidak ada debu-debu yang menghalang di bagian kamera. Di sini dengan pembersih merek Relief ya sobat, seperti lem, jadi dia membersihkan debu-debu. Kemudian kita coba tes, paskan ke LCD dan itu cukup baik. Dan setelah itu kita bersihkan mika-mika, kita tes dulu sebelum kita lem ya. Misalnya sudah pas, baru kita beri lem. Kita beri lem secukupnya saja ya, baik bagian atas, bawah, kanan, kiri. Dan misalnya di bagian sini ada sensor, jadi itu kita bersihkan ya sisa-sisa lem supaya tidak menghalangi sensor agar terbaca ketika kita masang LCD. Misalnya sudah terpasang, kalau misalnya itu tertutup repot nanti. Baik sobat, kita lem juga ya bagian kanan kirinya yang merata supaya hasilnya maksimal ya sobatku. Baik, ini akan kita lem pinggir-pinggirannya ya hingga merata. Nah, misalnya sudah, kita akan bersihkan sisa-sisa lem, misalnya lober atau tidak rapi, kita rapikan bisa menggunakan pinset, bisa juga menggunakan jarum pentul misalnya seperti ini ya. Ini saya bersihkan untuk lem yang berlebih di bagian sensor. Dan di sini ada pelindung bagian kamera, jangan lupa dibuka. Misalnya kita lupa dibuka, takutnya nanti pas sudah terlem dia bakalan buram di bagian kamera ya. Baik, misalnya sudah terbuka, kita masukkan lagi ya fleksibelnya ke tempatnya. Kemudian kita rekatkan lemnya ini ke LCD, baik bagian atas, kanan, kiri, bawah. Nah, dan seperti ini kita urut pelan-pelan ya supaya hasilnya maksimal. Jangan tekan terlalu kuat, ditakutkan pecah ya. Jadi kita tekan perlahan bagian kiri, kanan, atas, bawah. Dan misalnya ada sisa-sisa lem bisa kita bersihkan ya. Oke, dan kurang lebih seperti ini caranya ya sobat. Kita tekan perlahan, dan di sini kita bantu dengan isolasi ya untuk menahan bagian fleksibel bawah LCD-nya. Oke, misalnya sudah pas, langsung kita hubungkan baterai dan juga bezel, kita paskan ya. Kita hubungkan keseluruhannya hingga terpasang. Misalnya sudah terpasang seperti ini, saya bantu dengan isolasi di bagian bawah. Kemudian kita beri karet secukupnya. Misalnya sobat nggak mau pakai karet, pakai isolasi bisa juga. Baik sobat, singkat cerita sudah 1 jam lebih ya, jadi bisa kita buka untuk kita pasang baut dan juga backdoor belakangnya. Dan di sini akan kita tes dulu ya, kita tes hidupkan, semoga normal tanpa kendala. Oh iya, tadi lupa saat memvideokan sebelumnya itu LCD-nya sudah kita tes ya di tokonya dan itu normal, jadi langsung kita pasang di video sebelumnya tanpa kita tes. Baik sobat, di sini normal ya, alhamdulillah. Langsung kita matikan dan kemudian kita akan pasang baut dan kita bersihkan juga ya. Misalnya ada sisa-sisa lem supaya nanti lebih mudah kita mengelem backdoornya supaya presisi ya. Dan di sini kita bersihkan secara manual, bisa juga menggunakan pinset, bisa juga menggunakan alat pembersih lem itu ya yang mutar elektrik menggunakan baterai. Misalnya peralatannya ada, misalnya nggak ada, kita bisa menggunakan pinset atau alat apapun, yang penting bisa membersihkan. Baik, kurang lebih seperti ini kita bersihkan, dan di bagian backdoornya juga kita bersihkan ya supaya ketika kita lem itu rekat ya. Kalau misalnya ada sisa-sisa lem sebelumnya, itu bisa membuat lemnya kurang maksimal dalam perekatannya ya sobat. Baik sobat-sobat, terima kasih melihat video ini sampai sini dan hingga akhir. Semoga videonya mengedukasi dan menambah wawasan tentang servis HP. Dan untuk sobat-sobat yang baru pertama kali melihat video ini, terima kasih ya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen. Semoga membantu sobat-sobat untuk mengetahui servis HP dasar ya. Kalau di sini selagi sobat-sobat mau belajar, insya Allah pasti akan bisa.
karena setiap skill itu harus kita pelajari ya, supaya kita bisa menguasainya. Dan untuk sobat-sobat, ini kita akan melanjutkan memasang baut-bautnya hingga terpasang semuanya ya sobatku. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen dong, sahabat tahu bisa menambah wawasan sobat-sobat ya, dan membuat saya semakin semangat untuk membuat konten ya. Baik, kurang lebih seperti ini. Akan kita beri isolasi tambahan, dan di sini beri isolasi. Di sini saya menggunakan isolasi tambahan yang warna putih. Ini isolasi masking ya, biasanya digunakan untuk ngecat motor, ada seperti itu. Jadi kalau menggunakan isolasi ini lebih mudah karena tidak lengket kemana-mana. Dan di sini saya beri double tap untuk bagian pelindung kameranya ya, dan seperti ini. Setelah itu kita beri lem secukupnya di backer hingga terlem semuanya. Nah, misalnya sudah cukup, akan kita pasang ya. Misalnya sudah terpasang seperti ini, bisa langsung kita rekatkan ke bagian belakang handphonenya. Nah, ini kita bersihkan sisa-sisanya, dan misalnya sudah cocok semua, kita bisa pasang SIM tray beserta SIM-nya. Misalnya sobat mau pakai karet bisa, pakai isolasi bisa, atau ada alat lainnya bisa juga. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Sampai jumpa video berikutnya.